Launching dan penyerahan alokasi dana desa ADD, berbasis kinerja di Kabupaten Baru tahun 2025. Baru, Sulawesi Selatan, dimensitivinews.com. Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh MSIPHD, HC, secara resmi melakukan launching dan penyerahan alokasi dana desa ADD, berbasis kinerja di Kabupaten Baru tahun 2025 pada Senin, tanggal 23 Desember tahun 2024 bertempat lantai 6 MPP Kantor Bupati Baru. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Baru bekerja sama dengan USAID erat dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Bapelit Banda Provinsi Sulawesi, Provincial Koordinator USAID erat Sulsel, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Baru. Dalam sambutannya, Bupati Baru mengungkapkan, ADD merupakan salah satu sumber pembiayaan dari pemerintah pusat untuk pembangunan desa, dan alhamdulillah Baru beruntung karena jumlahnya desanya relatif kecil, sehingga ketentuan ADD ini di mana 10% dari DAU, dana alokasi umum, ditambah dana bagi hasil, DBH, dengan pembaginya cuma 40 sehingga setiap desa di Kabupaten Baru, menerima antara 2-3 miliar rupiah dan bisa jadi termasuk yang paling tinggi di antara daerah lainnya. Lebih lanjut, Pemkab Baru terus mendorong peningkatan kinerja desa melalui ADD, di mana selama ini pengalokasiannya hanya terbagi dua saja yaitu ADD merata sebesar 60% dan AD formula berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, jumlah penduduk miskin sebesar 40%. Dan salah satu upaya yang dilakukan kata Bupati Suwardi adalah dengan membuat Perbub nomor 12 tahun 2024, di mana formulasi ADD dibagi dalam 3 bagian yakni, ADD merata sebesar 60% ke seluruh desa, kemudian ADD formula dari 40% menjadi 34% dan ADD berbasis kinerja sebesar 6%, dan tadi kita sudah menyaksikan penyerahan ADD berbasis kinerja kepada 10 desa yang telah memenuhi kriteria. Dijelaskan, kriteria ini sudah ditentukan dalam Perbub antara lain, bagaimana tata kelola keuangannya, ketaatan dan kepatuhan desa terhadap prioritas daerah dan prioritas nasional, kemudian juga kita nilai dari penghargaan desa. Ditambahkan, kami juga sampaikan kepada Kepala DPM DPP KBPPA, dalam kriteria ini untuk memperhatikan LHP setiap desa, catatan-catatan dari inspektorat, paling tidak tindak lanjut terhadap LHP dan paling bagus jika tidak ada catatan dari inspektorat. Kemudian, ia meminta untuk diperhatikan juga desa-desa yang viral baik yang positif maupun negatif, karena ada viral positif kinerja dan ada juga kepala desa yang viralnya negatif. Karena kita juga dinilai publik, jika yang viral negatif mendapatkan penghargaan berbasis kinerja tentu sangat berbanding terbaik dan akan menuai sorotan, terangnya. Pada bagian ini Bupati menuturkan, tujuan pemberian ADD kinerja ini adalah untuk mendorong desa-desa bagaimana berkinerja dengan baik sehingga ADD-nya bisa bertambah. Ia mencontohkan, ADD yang diterima Desa Pacekte selalu terendah, karena jumlah penduduknya dan luas wilayah kecil, tetapi sekarang masuk 10 besar menerima ADD berbasis kinerja sehingga tidak ada alasan kita pasrah dengan yang kita terima. Dia menaruh harapan, hal ini bisa mendorong kinerja desa, pembangunannya maju dan bisa dirasakan oleh masyarakat, bagaimana agar pelayanan lebih baik, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa karena itu tujuan kita. Tujuan pemerintah hadir adalah dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat, tanda sya. Untuk itu, saya harap hal ini jangan dipandang enteng, karena ini menjadi penilaian dalam pemberian ADD, harapnya. Terkait banjir yang melanda Kabupaten Baru, Bupati mengingatkan agar kiranya hal ini menjadi pelajaran buat kita bagaimana memitigasi bencana ini. Ia meminta Kepala DPM DPP KBPPPA untuk mengarahkan teman-teman desa supaya mempersiapkan pembiayaan dalam rangka menghadapi bencana mengalokasikan anggaran mitigasi bencana dalam APBDes-nya masing-masing. Di akhir sambutannya, secara khusus Bupati menyampaikan terima kasih kepada USAID erat atas pendampingan selama ini sejak tahun 2022, dan menitip harapan untuk tetap membersamai Kabupaten Baru. Banyak capaian yang sudah diraih selama pendampingan salah satunya capaian UHC kita, pungkasnya selanjutnya meresmikan launching ADD berbasis kinerja.
Untuk diketahui 10 desa yang menerima ADD berbasis kinerja tahun 2025 yakni Desa Paceke, Desa Lawalu, Desa Kading, Desa Bulo-Bulo, Desa Pujananting, Desa Jangan-Jangan, Desa Bacu-Bacu, Desa Patapa, Desa Tompo, Desa Ajakang. Hadir CMYEU Said Rat Jakarta, GF Usai Rat Sulsel, Asisten 1 Setda Baru, Kadis PMPP KBPPPA Kabupaten Baru, Kadis PMD PPKB PPPA Kabupaten Sidrap, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Jeneponto, Sekban PMD Kabupaten Engrekang, para pimpinan OPD lingkup Pemkab Baru, para Kabak Setda Baru, para camat dan kades se-Kabupaten Baru, serta undangan lainnya yang mengikuti secara Zoom. Liputan, Syahrudin Cokas, Kepala Biro Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk DimensiTVNews.com, inspirasi membangun daerah.